Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galito Ilham Prayoga, siswa Prakerin UPT Komputer Unipma dari SMKN 1 Mejayan. Di video ini, saya mau berbagi tentang rencana saya ke depan untuk belajar cybersecurity dari awal. Saya ini masih pemula, masih baru mau mulai. Jadi, sekaligus video ini jadi semacam catatan bagi saya. Harapannya apa yang saya rencanakan ini bisa menginspirasi teman-teman yang juga tertarik masuk ke dunia keamanan digital. Sebelum masuk ke rencana belajar, saya ingin menjelaskan dulu apa sebenarnya cybersecurity itu. Cybersecurity adalah sebuah bidang yang fokus pada perlindungan sistem, jaringan, data, dan aplikasi dari ancaman digital. Jadi, tujuannya adalah memastikan informasi tetap aman, rahasia, utuh, dan tersedia ketika dibutuhkan. Bidang ini sangat luas, mulai dari network security, application security, kriptografi, digital forensik, incident response, sampai governance dan compliance. Jadi, bisa dibilang cybersecurity itu bukan hanya soal hacking, tapi mencakup banyak hal. Ini kenapa alasan saya ingin belajar cybersecurity. Karena zaman sekarang serba digital. Kehidupan kita sudah sangat bergantung pada teknologi. Mulai dari media sosial, perbankan online, belanja online, bahkan kerjaan dan pendidikan pun banyak dilakukan lewat internet. Kalau sistem ini tidak aman, dampaknya bisa sangat besar. Ancaman semakin meningkat. Setiap hari, ada ribuan bahkan jutaan serangan cyber di seluruh dunia. Ada pencurian data, penyebaran malware, ada ransomware yang bisa mencuci data perusahaan. Bahkan pemerintah dan institusi besar pun sering jadi target, melindungi diri dan orang sekitar. Saya ingin punya pengetahuan untuk melindungi data pribadi saya sendiri, akun saya, perangkat saya, dan juga membantu orang-orang di sekitar agar tidak mudah terkena penipuan digital atau serangan cyber. Yang terakhir, rasa penasaran dan tantangan. Selain alasan praktis, saya juga punya rasa penasaran. Dunia cybersecurity itu penuh teka-teki. Ada proses mencari celah, menganalisis serangan, dan mencoba menemukan solusi. Bagi saya, itu menantang dan menarik untuk dipelajari. Jadi, dengan semua alasan itu, saya mantap ingin memulai perjalanan belajar cybersecurity dari nol. Itulah tadi perkenalan saya dan alasan mengapa saya ingin belajar cybersecurity. Sekarang, yuk kita masuk ke pembahasannya. Nah, halo teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Sekarang, saya ingin berbagi tentang rencana belajar cybersecurity saya dari awal. Karena saya masih pemula, saya akan memulainya dari pondasi dasar terlebih dahulu. Langkah pertama yang ingin saya lakukan adalah memahami konsep dasar teknologi informasi, terutama tentang jaringan komputer. Saya ingin paham bagaimana komputer bisa saling terhubung, bagaimana data dikirimkan lewat jaringan, apa itu IP address, bagaimana cara kerja DNS, dan juga bagaimana firewall atau VPN digunakan untuk melindungi koneksi. Bagi saya, pemahaman jaringan ini penting karena hampir semua serangan cyber masuk lewat jalur jaringan. Setelah itu, saya akan memperdalam pengetahuan tentang sistem operasi, khususnya Linux dan Windows. Saya pilih Linux karena banyak sekali tools keamanan yang berjalan di Linux, dan sistem ini sering dipakai di server. Sedangkan Windows, saya pilih karena sebagian besar pengguna komputer sehari-hari masih memakai Windows. Dengan menguasai keduanya, saya bisa lebih fleksibel saat melakukan analisis keamanan atau simulasi serangan. Saya juga akan belajar mengatur user permission service, serta mempelajari log system, karena semua itu penting dalam mendeteksi keamanan. Kita masuk ke langkah berikutnya ya. Di sini saya ingin masuk ke keamanan aplikasi. Sebelumnya, saya udah pernah belajar mengenai pemrograman web seperti HTML, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Tujuannya supaya saya bisa memahami bagaimana aplikasi bekerja dan bagaimana celah keamanan seperti SQL injection atau cross-site scripting bisa muncul.
Dengan dasar itu, saya bisa mencoba praktik langsung lewat lab online seperti Portswigger Web Security Academy dan yang lain. Setelah itu, saya ingin mendalami konsep dasar keamanan informasi, terutama yang dikenal dengan CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Saya ingin mengerti bagaimana menjaga kerahasiaan data dengan enkripsi, bagaimana menjaga keutuhan data supaya tidak diubah sembarangan, dan bagaimana menjaga ketersediaan sistem supaya tetap bisa diakses oleh pengguna yang berhak. Di tahap ini, saya juga akan belajar tentang enkripsi dasar, hashing, dan manajemen password. Lalu, saya berencana untuk mengenal insiden respons sejak awal. Artinya, kalau ada serangan, saya ingin tahu apa langkah yang bisa dilakukan. Saya akan belajar membaca log sistem, menganalisis file mencurigakan dengan tools seperti virus total, dan memahami langkah awal yang harus diambil, seperti isolasi sistem yang terinfeksi. Untuk menunjang itu semua, saya akan menggunakan berbagai alat keamanan yang populer. Misalnya, Wireshark untuk menganalisis lalu lintas jaringan, Nmap untuk melakukan scanning, Burp Suite untuk uji aplikasi web, serta Kali Linux yang sudah berisi banyak sekali tools pen testing. Saya juga akan membangun lab simulasi dengan VirtualBox, supaya saya bisa belajar dengan aman tanpa merusak komputer utama. Setelah menguasai dasar-dasar tersebut, barulah saya ingin naik level ke platform latihan seperti TryHackMe atau Hack the Box, yang menyediakan simulasi serangan dan pertahanan dengan tingkat kesulitan bertahap. Dengan begitu, saya bisa melatih skill secara langsung dalam lingkungan yang menyerupai kondisi nyata. Jadi sistem belajar saya jelas, mulai dari jaringan, sistem informasi, keamanan aplikasi, konsep dasar keamanan informasi, insiden respon, lalu praktik menggunakan tools, dan akhirnya masuk ke platform latihan yang lebih kompleks. Dengan jalur ini, saya berharap saya bisa berkembang secara bertahap, tidak terburu-buru, dan benar-benar memahami fondasi sebelum menuju bidang yang lebih tinggi. Terakhir, saya akan membagikan cara belajar agar konsisten. Belajar itu tidak bisa dilakukan secara singkat, tetapi membutuhkan latihan terus-menerus. Yang pertama, buatlah jadwal belajar yang teratur, misalnya 1 jam per hari. Memilih satu bidang terlebih dahulu, seperti jaringan atau keamanan aplikasi web atau yang lainnya. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas keamanan cyber untuk berdiskusi dan saling membantu. Yang keempat dan yang terakhir, mengikuti kompetisi atau latihan yang banyak tersedia secara online untuk mengasah keterampilan. Saya sendiri mencoba untuk belajar sedikit demi sedikit sambil mencatat hal-hal yang penting agar tidak mudah lupa. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sebagai kesimpulan, mempelajari cyber security menggunakan Kali Linux adalah langkah awal yang tepat bagi pemula. Saya sendiri masih berada dalam tahap awal belajar. Karena itu, saya ingin mengajak siapapun yang menonton ini untuk sama-sama belajar dan proses. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk mencari referensi, membaca dokumentasi, dan berdiskusi dengan teman dan komunitas. Dengan cara ini, perjalanan belajar akan terasa lebih ringan. Harapan saya, dengan penjelasan ini, teman-teman tidak hanya tahu harus mulai dari mana, tetapi juga memiliki gambaran jelas tentang jalur belajar yang bisa ditempuh. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan lingkungan kita. Mari belajar dengan niat baik, menjaga etika, dan terus berusaha mengembangkan kemampuan diri di bidang yang sangat dibutuhkan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan bye-bye dulu ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya dan di lain waktu. Bye-bye.